Jujur aja sih ya, gue masih bingung kenapa sampai sekarang masih ada aja smartphone yang pakai external SD card gitu. Terutama handphone mid-range ke bawah gitu. Pasti selalu ada dan ketika nggak ada pilihannya, pasti ada aja yang komplain kenapa nggak dikasih SD card slot. Gue mau tanya nih ke kalian dan coba kalian jawab ya. Kalian ini masih pakai nggak sih ya pilihan si SD card tambahan ini? Coba dijawab ya. Tapi buat gue sendiri ini hal yang paling useless yang pernah ada. Bahkan gue heran kenapa masih ada yang manfaatin SD card slot dari berbagai kekurangan yang dipunyain. Aneh gitu. Bahkan kalau di Indonesia bisa diimplementasiin fitur handphone yang injek SIM card aja, jadi nggak usah pakai SIM lagi. Gue rasa handphone ini bisa punya sedikit space tambahan yang di bagian dalam itu yang mungkin bisa dipakai fitur ke lainnya lagi cuy. Dan udah jelas dong, fungsi SD card saat ini ya sebenarnya apa sih buat di handphone kalian? Ya kalau kita flashback ke masa Android yang era-era gingerbread atau ice cream sandwich, mungkin barang si kecil ini nih, ya ini kepake banget buat kalian yang punya banyak aplikasi. Karena dulu kita diberikan fitur pindahin data ke aplikasi, maksud gue ke SD card. Sama tentunya juga jumlah penyimpanan smartphone kan dulu nggak segila yang sekarang. Kayak rata-rata itu yang sekarang ini udah 128 GB, bahkan minimum bangetnya itu wajibnya di 64 GB. Nah waktu dulu si kecil ini nih, dua barang ini fungsinya gede banget cuy. Jadi ya buat sekarang sih slot micro SD gua rasa better ya udah dipunain aja. Kalian setuju nggak? Ditambah juga malah makin sekarang ada konten yang menurut gue itu jadinya misinformasi dan tentunya ngarahin hal yang salah ke audiens. Coba aja kalian cari video cara pindahin aplikasi ke SD card di YouTube. Gue nemuin salah satu videonya, viewsnya itu udah terbilang banyak jutaan dan ini masih terbilang fresh juga videonya. Tapi kalau lu lihat komentar barunya malah jadinya tuh mereka kayak ketipu cuy. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Ya fitur pindahin aplikasi SD card udah cukup lama dihilangkan fiturnya itu di Android. Atau kalau kalian tetap mau ya mesti di root cuy handphonenya. Ya kabarnya sih gitu. Sama dari video yang tadi pun karena masih cukup fresh ya, gue udah cobain juga di 3 handphone gue. Di 3 handphone ini ternyata ya nggak bisa diinstal. Maksudnya karena ya lu ekstrak APK dan APK-nya itu kayak nggak punya sertifikat buat install secara asal cuy. So itu video menurut gue udah nggak berlaku lagi buat kalian tonton cuy. Bahkan dari performanya sendiri udah mulai ketinggalan jauh si SD card ini. Kita udah coba di sini pakai aplikasi SD card test. Dua jenis SD card kita itu kalah sama eMMC 5.2 dari handphone entry level cuy. Ini sih ya makanya satu hal jelas kenapa sekarang tuh SD card udah kurang reliable dipakai buat ya sekarang-sekarang ini. Dan gue juga udah tes beberapa kali dengan metode lain, sayangnya cuma pakai Crystal Disk Mark aja si SD card ini dapat performa yang paling terbaik. Dan berarti ya itu udah make sense banget, lebih oke dipakai buat keperluan PC gitu ya. Sama perlu kalian tahu juga kalau gue tes kedua dari handphone ini ya, kedua handphone mid-range dan juga entry level yang gua tes di sini pakai Poco dan juga Oppo dari A16e. Speed dari SD card yang gue coba itu punya kecepatan rata-rata yang berbeda. Anyway, ini mungkin nggak cuma dari SD card yang gue pakai aja, tapi mungkin bisa terjadi dari jenisan SD card lainnya juga ya. So, dua SD card yang gue udah tes di sini, itu ya yang seri biasanya dan seri plusnya ini gue tes di Oppo A16e sebagai entry level smartphone-nya dan Poco M4 Pro sebagai mid level smartphone-nya, punya perbedaan yang cukup signifikan, terlebih dari segi write speed-nya. Bisa memiliki perbedaan speed hingga 70% ketika perbedaan rate-nya itu cuma berjarak di 10% aja. Ini membuktikan jadi protokol di smartphone mungkin memiliki tipe yang berbeda dalam memproses SD card yang bisa dimiliki. So udah dipastikan SD card buat di smartphone itu udah nggak berguna dan perlu dialih fungsikan tempatnya. Tapi gue sadar nggak semua orang itu menggunakan smartphone dengan cara yang sama dan SD card itu masih bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Kayak gue buat pertanyaan di community, dominan itu jawabnya itu pasti buat nyimpen foto dan video lagi. Oke, mungkin itu sih satu-satunya fungsi yang praktikal bisa digunakan oleh banyak orang saat ini. Ketimbang lu simpen di handphone lu dan menu-menuhin storage utama, better pindahin ke SD card aja sih. Ya itu nggak salah, cuma tetap aja ada kekurangan dan kelebihan buat kalian pakai si SD card ini sebagai storage tambahan. Keuntungan pertama, pastinya lu bakalan bebas banget maksimalin storage utama lu, internal lu tanpa terganggu sama foto-foto yang mungkin ya cuma sekedar disimpan aja. Terus lu bisa ganti-ganti SD card ketika udah mulai penuh lagi dan tentunya jadi opsi buat opsi inilah
ketika cloud service itu berbayar tiap bulan ya, namun kapasitas itu tidak setara saat lu beli SD card. Ya oke lah. Tapi kan di sisi lainnya lu perlu ekstra hati-hati sama SD cardnya. Banyak yang bajakan ya, perlu extra aware gitu. Jadi sama ada SD card yang tentang korup juga kalau handlingnya nggak bener. Jadi perlu ekstra hati-hati juga. Ditambah copot pasang itu perlu colok pakai SIM ejector cuy. Ribet banget cuy. Cuma Sony Xperia aja tuh yang sesimpel itu sistemnya. Dan itu pun mahal banget harganya. Ya anyway, kenapa sih Android menghilangkan fitur-fitur pindahin data aplikasinya ke SD card secara langsung? Nah kalau gue lihat dari artikel terkait, hal utamanya itu cukup reasonable juga. Maksud gue cukup make sense. Yaitu ada tiga alasan. Pertama, pilihan dari developernya. Jadi memang dari pengembang aplikasi sendiri tidak menginginkan adanya aplikasi yang diinstal di SD card karena ada beberapa fungsi yang otomatis tidak bisa jalan normal layaknya kita install langsung di internal storage. Jadi daripada ngasih fitur opsi yang terbatas, mending ya nggak usah aja sekalian gitu, langsung aja installnya di internal only. Kedua, widget support, dan di alasan ini sebetulnya cukup populer buat di beberapa tahun belakangan yang mana era widget aplikasi itu sedang naik daun ya. Dan sayangnya di Android itu tidak mengizinkan widget dari aplikasi yang terinstall di SD card karena sistemnya mereka itu mounted dan sepertinya tidak bisa aktif secara langsung ketika SD cardnya itu baru terpasang. Nah yang ketiga juga berkaitan dengan poin yang pertama, untuk perihal sinkron, layanan servisnya dan juga akun interface itu terbatas cuy. Jadi dari 3 poin di atas memang cukup kuat lah kenapa opsi install di SD card itu sekarang ini udah dihilangkan. Karena aplikasi sekarang itu tidak sesimpel aplikasi era Android OS in jailbreak ataupun ice cream. Ya seperti itulah ya. Sekarang udah makin kompleks lagi dengan SDK yang diberikan pada setiap pembaruan OS-nya cuy. So mulai sekarang sih apabila ada yang jelasin soal handphone kalau bisa di-expand storage-nya hingga bergiga-giga bahkan 1 terabyte ya. Ya jangan terlalu dipikirin cuy, kalau memang lu udah tahu gunanya si SD card di handphone itu sekarang kayak gimana. Dan buat kalian juga nih, saran gue sih ya yang lagi cari buat handphone, ya tinggal pilih aja nih. Kalau kalian adalah tipe yang suka download aplikasi banyak ataupun gamer yang suka install game-game besar size-nya ya, gue saranin sih ya langsung aja hajar sama storage yang lebih besar, jangan yang nanggung-nanggung kayak nambah 200.000 ataupun 300.000. gue rasa bakalan lebih masuk akal dan worth it ketimbang lu ngarep nanti install game di SD card aja ya, karena itu udah nggak bisa cuy. Atau kalau kalian suka banget nyimpen foto, video atau file-file di handphone lu dan pengen tetap budget ya, nggak terlalu mahal, ya nggak masalah. Sekarang pakai SD card di handphone lu yang internalnya pas-pasan. Asal cara handle-nya yang bener aja, biar nggak nantinya tuh si SD card-nya korup. Sama jangan nanggung-nanggung kalau cari si SD card, yang jangan yang cari aneh-aneh. Beli yang ori aja, yang terpercaya, jangan asal yang murah, karena itu bisa menyelamatkan lo di suatu hari nanti coy. Jadi menurut kalian gimana nih dengan pembahasan gue kali ini? Masih ngarepin bisa punya expandable storage atau udah mulai nabung beli handphone dengan extra internal storage aja? Coba komen di bawah ya. Oke, like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.